Pukul 7:50, Rani baru saja membuka matanya yang masih berat. Kemudian dia duduk di pinggir kasur sambil merentangkan kaki dan tangannya. Badannya terasa lemas, pikirannya pun demikian. Semalaman dia galau memikirkan hubungannya dengan Satria yang baru saja kandas. Dan ternyata patah hati itu benar-benar menguras banyak energinya. Sekarang bangun tidur dan memulai hari adalah hal berat bagi Rani. Putus cinta memang benar-benar membuat separuh semangatnya hilang entah kemana. Hubungannya yang sudah dia rintis selama 4 tahun itu harus pupus karena wanita yang baru dikenal oleh Satria belum lama ini. Dan parahnya lagi, wanita tersebut adalah adik tingkatnya Rani di kampus. Saat itu, Rani terus memikirkan kenangan-kenangan bersama Satria. Pikirannya sudah kalut, dirundung kenangan yang silih berganti menghantuinya. Rani lalu melirik jam di dinding kamarnya. Jarum pendeknya sedikit lagi menyentuh angka 8. Di situ Rani mulai terkejut dan ternyata dia bangun kesiangan dan sudah mepet dengan jadwal kuliahnya di hari itu. Padahal sebelum matanya lelap subuh tadi, dia sudah mengatur alarm pada pukul 7:15 pada HP miliknya. Tapi nyatanya tidurnya sudah seperti seekor kerbau yang sulit bangun, ya walaupun suara berisik di dekatnya ada. Tanpa lama, Rani bergerak cepat. Matanya yang semula berat tiba-tiba ringan seketika. Badannya yang semula tidak semangat pun seketika dipaksa bergerak cepat mengejar waktu. Singkat cerita, setelah semuanya beres, Rani mulai memacu kendaraannya dengan cepat. Setelah sampai di kampus, dia melirik jam di tangannya. Jam sudah menunjukkan pukul 8:45. Artinya kelas sudah mulai. Saat Rani sampai di depan kelas, Rani sedikit berdiri di depan pintu sambil menimbang sebaiknya ia masuk kelas apa tidak. Kalau masuk kelas, mentalnya tidak cukup tangguh menghadapi Bu Retno yang dikenal dengan dosen killer di jurusannya. Jika tidak masuk, pertemuan hari ini penting sekali bagi dirinya. Karena hari ini adalah pembagian rumah sakit untuknya dan seluruh teman-teman sekelasnya untuk melaksanakan praktek. Rumah sakit, ya memang Rani adalah mahasiswa baru yang memulai pendidikannya di program nurse. Rani, panggil seseorang tiba-tiba. Rani pun menoleh ke sumber suara itu, dan ternyata itu adalah Siska, salah satu teman sekelasnya yang terlambat juga. Hei, kamu telat juga? Masuk gak nih? Tanya Rani. Hal serupa juga dirasakan oleh Siska, ia pun takut jika harus masuk kelas, karena yang sedang menjelaskan di dalam adalah Ibu Retno. Gimana nih ya? Kalau kelamaan mikir, kita telatnya semakin lama, kata Rani. Tanpa aba-aba dan tanpa menghiraukan rasa takut yang sempat ada, Siska seketika membuka pintu. Suara pintu tak kala itu langsung mengejutkan semuanya yang ada di dalam. Kamu ngapain? Sentak Rani, tapi Siska tidak menghiraukannya. Setelah pintu terbuka, Siska langsung menyolong masuk begitu saja. Ikuti aja, jika diizin masuk, ya syukur, jika diusir, ya aku ada teman, pikir Rani dalam hati. Bu Retno, saya izin masuk kelas apa tidak diizinkan ya Bu? Maaf ya Bu, saya terlambat, jawab Siska dengan wajah gugup dan takutnya yang sangat tidak ketara. Bu Retno diam untuk seperkian detik. Dia memperhatikan Siska dan Rani yang baru saja datang. Bu Retno memperhatikan mereka dari ujung kaki hingga kepalanya. Rani dan Siska hanya tersenyum kecil melihat Ibu Retno seperti itu. Maaf Bu, kami terlambat, ucap Rani. Saya izinkan sekarang. Mengingat pertemuan ini membahas pembagian rumah sakit dan persiapan praktek di kelasmu. Rani dan Siska hanya mengangguk mendengar perkataan Ibu Retno. Terima kasih Bu, ucap Siska dengan Rani yang sudah diperbolehkan masuk ke kelasnya. Mereka berdua lalu memantau sisa kursi yang tersisa. Sialnya, yang tersisa hanyalah 4 kursi di barisan paling depan. Kenapa sih harus paling depan? Tutur Siska pada Rani. Sejujurnya, 2 orang ini memang tidak nyaman harus duduk di depan saat mata kuliahnya Ibu Retno. Ya, karena mereka tahu Bu Retno ini memang dosen killer. Dan saat itu, Rani memperhatikan. Di depan bertuliskan Rumah Sakit Umum Delima. Dan di situ, namanya ada di kolom tersebut bersama Siska. Rani berbisik kepada Siska. Apa karena dia terlambat bersama Siska jadi dibuat satu tim? Tapi di situ Siska hanya terdiam. Dan di sana ternyata bertuliskan teman-teman yang lain juga. Namanya Ahmad, Gofur, dan Lestari. Silakan persiapkan semua administrasinya sesuai dengan apa yang saya arahkan, ucap Bu Retno di penghujung perkuliahan.
Selesai itu, Rani serta mahasiswa sejurusan angkatannya saling berkumpul dengan rekan satu timnya untuk mempersiapkan segala keperluannya. Singkat cerita, minggu pertama di shift malam, letak rumah Rani yang jauh dari hingar-bingar kota membuatnya harus berangkat lebih awal untuk menuju ke rumah sakit 5 yang letaknya di tengah kota. Selepas makan malam dan ibadah Isya, Rani pamit dengan bapak dan ibunya lalu memacu kendaraan roda 2-nya berangkat shift malam di rumah sakit umum Delima. "Jaketmu dibawa biar nggak kedinginan," suruh ibunya Rani. Rani pun menurut. Ia pun kembali ke kamar mencari jaket yang bisa dipakainya. Sialnya, jaket-jaket yang biasa ia pakai baru tadi ia cuci dan hanya tersisa satu jaket berwarna merah maron pemberian dari Satria. "Ya Allah, apalagi ini?" keluh Rani karena melihat hanya ada jaket itu yang tersisa di lemari pakaiannya. Dengan berat hati, dan daripada kena omel ibunya, Rani mengambil jaket itu. Bau-bau kenangan nih, keluhnya di dalam hati. Tak lama dari situ, Rani berangkat, dan setelah 45 menit perjalanan, Rani sampai di rumah sakit umum Delima. Kemudian ia langsung mencari bangsal tempat di mana ia praktek malam itu. Dan di sana ternyata bertuliskan Bangsal Angkrek. Letaknya memang berada di deretan belakang rumah sakit umum Delima. Berjalan ke sana harus melewati beberapa jalan lorong rumah sakit yang sangat panjang. Hampir semua rumah sakit memang memiliki jalan lorong seperti ini. Walaupun Rani sudah sering melintas lorong panjang seperti ini, tapi berjalan sendirian di lorong seperti ini saat malam hari mampu membuat bulu kuduk Rani berdiri seketika. Mendapati jalan yang lenggang, Rani mempercepat langkahnya agar lekas tiba di Bangsal Angkrek. Ya meskipun ia sudah terbiasa keluar masuk rumah sakit, tapi tidak membuat ketakutannya pun hilang. Saat sampai di Bangsal Angkrek, Rani harus naik ke lantai 3 karena tugasnya di lantai 3 Bangsal Angkrek tersebut. Perasaannya lega saat pintu lift terbuka dan ruangan perawat sudah terlihat dari matanya. Sesampainya di sana, Rani langsung masuk ke ruangan perawat yang letaknya berdekatan dengan meja pelayanan perawat atau nurse station. Ia meletakkan tasnya dan mengeluarkan beberapa catatan dan lembaran kertas. Saat bergantian shift, sebelum perawat sebelumnya pulang dan perawat yang baru datang memulai pekerjaan, biasanya mereka melakukan briefing terlebih dahulu di ruangan perawat. Perawat yang akan pulang memberikan catatan mengenai laporan-laporan pasien, agar perawat selanjutnya mengetahui kondisi pasien di bangsalnya. Setelah seluruh laporan kondisi pasien sudah tersampaikan, barulah perawat shift sebelumnya bisalah pulang. "Mbak, kalau ada kesulitan, bilang saja ya, nggak perlu sungkan," ucap perawat perempuan yang satu shift dengan Rani. Dibandingkan yang lain, dia adalah perawat paling senior di Bangsal Angkrek. Namanya adalah Bu Atia. Usianya sudah hampir 50 tahun, serta masa pengabdiannya pun sudah lebih dari 20 tahun. Hal itu membuat Bu Atia hafal dengan setiap sudut rumah sakit itu. "Iya Bu, makasih banyak ya," jawab Rani sambil tersenyum kecil kepadanya. Selain Bu Atia, ada 3 perawat yang lainnya, Pak Agus, Bu Fatma, serta satu lagi perawat laki-laki paling muda di antara perawat lainnya. Rani memanggilnya Mas Randy. Malam itu, Rani sedang jaga sendirian. Teman-teman satu kelompoknya itu dapat jatah shift pagi dan shift siang. Dibandingkan shift lainnya, shift malam memang sering begitu, lebih sering diisi oleh satu orang. Padahal jika dilihat durasi kerjanya, shift malam adalah yang terlama karena mulai pada pukul 9 sampai pukul 7 pagi. Sementara shift pagi dan siang hanya 7 jam kerja. "Mbak, ikut saya dulu yuk ngasih obat sama gantiin pusat pasien," ajak Bu Fatma kepada Rani. Mendengar itu, Rani menyambutnya dengan senang. "Oh iya Bu," jawab Rani. "Pasien yang ini kasihan Mbak, namanya Lisa. Dia perempuan muda yang sebatang kara, gak punya keluarga dan baru saja kecelakaan. Luka-lukanya banyak sekali," terang Bu Fatma. "Sama sekali gak ada keluarga jauh atau temannya yang ngejenguk?" tanya Rani. "Ya katanya sih belum, kemarin malam juga belum ada." "Lalu siapa yang ngurus biayanya Bu?" "Nah untungnya yang nabraknya itu tanggung jawab, gak kabur." Hingga tibalah mereka di depan ruangan 36, tempat perempuan itu dirawat. Dari kecil-kecil pintu di dalam terlihat gelap. Di dalam dibagi lagi menjadi 4 kamar inap. Namun malam itu hanya terisi 1 kamar yang diisi oleh Lisa. Dan dia mengisi kamar inap di dekat sebelah pintu. "Loh kok gelap Bu?" tanya Rani saat mengintip di ruangan kaca kecil di ruangan 36 itu. Bu Fatma masih celangak-celinguk dari balik kaca. "Loh iya juga ya," jawab Bu Fatma.
Mendapati hal itu, Bu Padma kemudian membuka pintu. "Permisi," ucap Bu Padma. Bu Padma lalu masuk dan berjalan ke kamar inap Lisa dan mengucapkan nama Lisa. "Lisa? Lisa?" Namun saat Bu Padma sampai, Lisa tidak berada di ranjangnya. "Lisa? Lisa?" panggil Bu Padma. Rani pun ikut mencarinya. Rani mencari ketiga kamar inap yang lainnya. Barangkali dia di situ. Namun kamar pertama, Rani tidak mendapatinya di sana. Di kamar kedua pun demikian. Bahkan hingga kamar inap ketiga di ruangan 36 pun, Rani masih belum menemukannya. "Bu, ini pasiennya kemana?" tanya Rani. "Saya juga nggak tahu, Mbak. Kamar inapnya ya di sini. Ini makanan sisanya juga masih ada," ucap Bu Padma sambil memperhatikan beberapa tumpukan buah yang masih cukup segar di atas meja. Namun suara teriakan diserta tangisan tiba-tiba muncul di telinga mereka. Rani dan Bu Padma lalu menghampiri sumber suara itu. "Lisa, kamu ngapain di sini?" tanya Bu Padma saat menemukan Lisa sedang duduk bersila di atas kasur pasien dan tabung oksigen di kamar inap paling pojok. "Loh, tadi saya sudah cari ke sini tidak ada, Bu," tanya Rani. Lisa mengerang, menangis sambil kedua tangannya memegang kepala. Mendengar tangisannya saja, Rani sudah bisa merasakan betapa sakit fisik dan mentalnya sekarang. "Panggilkan Randy, Mbak," suruh Bu Padma. Mendengar itu, Rani lalu keluar dengan langkahnya yang cepat dan sedikit berlari. Karena berlari di antara lorong bangsar angkrek yang hening dan sepi, membuat hentakan kaki Rani terdengar jelas dari meja pelayan. "Ada apa, Mbak Rani?" tanya Bu Atia yang sedang berjaga di sana. "Mas Randy-nya mana ya, Bu? Saya dan Bu Padma perlu bantuannya." "Emang ada apa, Mbak?" "Mau ngangkat pasien yang ada di ruangan 36, Bu. Kita berdua nggak kuat." Bu Atia lantas memanggil Randy. Rani beruntung, karena Randy tidak sedang melakukan pekerjaan apa-apa. Di antara perjalanan mereka menuju ruangan 36, Randy bertanya, "Ada apa, Mbak?" "Ada pasien yang menangis, Mas. Saya dan Bu Padma nggak kuat kalau ngangkat berduaan itu keranjang." "Pasien di ruangan mana?" "Itu yang di ruang 36, Mas, yang perempuan sendirian itu." Saat langkah mereka berdua sampai di depan pintu, suara tangisan Risa terdengar lebih keras daripada sebelumnya. "Bu Padma, ini Mas Randy," ucap Rani. "Randy, bantu saya. Dari tadi nangis ini gak mau gerak sama sekali," ucap Bu Padma. Randy menggeser ranjang pasien yang menghalanginya. Setelahnya ia jongkok lalu perlahan mengangkat tubuh Lisa yang lemas. Bu Padma dan Rani ikut membantunya, dipegangi kaki Lisa oleh Rani. Sementara Ibu Padma membereskan ranjang milik Lisa yang berantakan. Perlahan, Randy dan Rani berhasil memindahkan Lisa. Lisa masih menangis dengan rambut panjangnya yang acak-acakan. "Yang tenang ya, Nak, jangan nangis lagi," ucap Bu Padma sambil membelai rambut Lisa agar kembali rapi. "Minum obat dulu ya, biar kamu cepat sehat. Badanmu masih sakit kan?" Lisa hanya mengangguk pelan. Dengan cekatan, Ibu Padma meminumkan beberapa obat kepada Lisa. "Sus, saya pengen pulang. Gak mau di sini, Sus." "Tunggu ya, tunggu luka-lukamu kering ya. Sekarang kamu lebih baik tenang dulu ya, Lisa. Istirahat dulu ya, makan yang banyak, berdoa dan jangan banyak bergerak." "Lisa harus tenang, biar cepat pulang ya," jawab Bu Padma sambil tersenyum. "Tapi saya pulang kemana, Sus? Siapa yang jemput saya? Kan saya gak punya siapa-siapa." Walaupun kedengaran aneh, Bu Padma dapat mengerti dengan pertanyaannya. Itu karena dia terbiasa hidup sendirian selama ini. Dengan tersenyum, Bu Padma menjawabnya, "Ya ke rumah dong. Pasti nanti ada yang menjemput Lisa." "Sudah, Lisa sekarang istirahat ya," tambah Ibu Padma. Ibu Padma lalu menyikapkan selimut perlahan dan mengatur posisi tidur Lisa agar lebih nyaman. "Lisa istirahat ya, nanti suster kesini lagi," tambah Ibu Padma. Rani terkesan dengan perlakuan Ibu Padma yang penuh kehati-hatian, namun tetap dengan senyum perhatiannya. Setelah semuanya beres, Rani dan Bu Padma kembali ke meja pelayanan perawat. Di sana Rani kembali mengatakan hal yang sama. "Bu Padma, waktu pasien Lisa tidak ada di tempatnya, saya sudah cari ke kamar rawat yang tadi, tapi tidak ada. Tapi kok tiba-tiba ada di sana," ucap Rani. "Mungkin matamu kurang memperhatikannya, Mbak," jawab Bu Padma. "Kurang memperhatikan? Apa iya ya? Kayaknya aku udah cari ke bawah ranjang tapi nggak ada," turut Rani di dalam hati. Malam itu, Rani mendapatkan keganjilan pertamanya pada shift malam di bangsal angkrek Rumah Sakit Umum Delima. Saat shift malam, agar tetap bisa istirahat, biasanya para perawat saling bergantian berjaga.
Malam itu, masih di malam yang sama, Rani mendapatkan giliran jaga pertama dengan perawat perempuan lainnya, yakni Bu Fatma dan Bu Atia. Sementara Pak Agus dan Reni dapat giliran tidur terlebih dahulu. Saat itu giliran pertama mulai pada pukul 11 lebih 30 menit malam hingga pukul 3-an. Artinya, Rani akan dapat giliran tidur pada pukul 2 lebih 30 menit dini hari. Rani, Bu Atia, dan Bu Fatma berjaga di meja pelayanan perawat. Untuk menahan kantuknya, biasanya mereka melakukan saling bercengkeraman dan berbincang tentang apapun. Masalah pasien, urusan rumah, bahkan yang mengarah ke urusan pribadi mereka masing-masing. "Rani, kamu sudah punya calon belum?" tanya Bu Atia. Mendengar pertanyaan itu, tiba-tiba wajah Rani berubah sedikit lesu. "Loh, ada apa, Ran?" tanya Bu Atia. "Enggak, Bu, cuman saya baru putus, Bu." "Loh, putus kenapa loh? Cewek cantik kayak kamu kok diputusin?" jawab Bu Fatma. Bu Atia dan Bu Fatma memang sudah mendalami perannya sebagai ibu-ibu komplek yang gemar gosip dan tidak pernah ketinggalan update info terkini. "Dia ada yang baru, Bu," jawab Rani. "Hah? Maksudnya kamu diselingkuhin?" tanya Ibu Fatma. Rani hanya mengangguk. "Alah, bocah edan itu," upat Bu Fatma. Air mata Rani seketika menerobos keluar dari kelopak matanya. Ibu Atia dan Bu Fatma pun refleks menenangkannya. Mereka merasa bersalah karena telah menanyakan soal laki-laki kepada Rani. "Rani, maafkan Ibu Atia ya," ucap Bu Atia meminta maaf. "Gak apa-apa, Bu," ucap Rani sambil menyeka air matanya. Di antara kesedihan Rani yang belum sepenuhnya reda, pintu lift yang sedari tadi tertutup perlahan terbuka. Di sana terlihat seorang wanita misterius dengan pakaiannya yang abu-abu tiba-tiba keluar dari sana. Lalu langsung saja berjalan ke lorong ke arah kamarnya Lisa. Rani yang duduknya mengarah ke arah lift sontak saat itu langsung memperhatikannya. Dia coba fokus ya walaupun dengan mata yang masih berlinang air mata. Ia berusaha memperhatikan wanita tersebut. "Rani, kamu lihat apa?" tanya Bu Fatma. "Itu ada wanita kok nyeremin gitu ya, Bu. Keluar dari lift." "Mana?" "Itu loh, Bu, tadi ke sana." "Mana ada orang malam-malam ke sini? Ini kan bukan jam besuk," ucap Bu Atia. Bu Fatma yang masih penasaran pun mengejar ke arah yang dijelaskan oleh Rani. Dalam sekejap, Bu Fatma kembali ke meja pelayanan lagi. "Mana, Rani? Nggak ada siapa-siapa." "Tadi saya lihat kok, Bu," ucap Rani. Mengetahui Bu Fatma tidak menemukan wanita itu, Rani bergegas berdiri, diikuti oleh Bu Atia. Mereka bertiga mencari wanita yang dimaksud oleh Rani. Dengan kehati-hatian, mereka melihat satu persatu kamar yang searah. Kamar pertama, kedua, mereka belum menemukan apa-apa. Sampai-sampai mereka di ruangan dirawatnya Lisa. "Permisi," ucap Rani pelan. Di dalam, ia mendapati Lisa sedang tertidur pulas di ranjangnya. Hingga akhirnya di lorong perawatan terakhir lorong itu. Saat itu sudah di depan pintu. Di situ bertuliskan kamar 39. Saat Rani hendak mengayunkan daun pintunya, ternyata pintu tersebut sudah dalam posisi terbuka. "Bu, oh sudah kebuka ya?" ujar Rani. "Emangnya ada pasien dirawat di sini?" tanya Rani. "Setahu saya nggak ada," jawab Fatma. "Serius nggak ada, Bu Atia?" tanya Rani memastikan. Bu Atia menggeleng. Harusnya pintu di sini harusnya dikunci atau minimal memang tertutup rapat. Rani mulai melangkahkan kaki dan masuk ke ruangan itu. Rani yang awalnya menangis karena mengingat kejadian dengan mantannya, sekarang berubah menjadi wanita pemberani di antara Ibu Atia dan Bu Fatma. Dengan matanya yang masih sipit bekas menangis, Rani masuk ke ruangan 39 lalu memperhatikan seisi di dalamnya. "Permisi." Di dalam ada 6 lampu, ada 1 lampu yang menyala. Selain itu, dari semua kamar inap, ada 1 kamar yang tirainya tertutup tepat di bawah lampu yang menyala. "Itu ada orang, ada pasien dong berarti?" tanya Rani. Bu Fatma dan Bu Atia tidak menjawab. Mereka menatap tajam ke arah kamar yang tertutup itu. "Apa benar ada pasien?" tanya Ibu Atia. "Nggak ada, yo. Kalau nggak salah, nggak ada pasien. Walaupun ada pasien baru, harusnya kita diberitahu," jawab Bu Fatma. Dengan perlahan, Ibu Atia melangkahkan kakinya ke kamar yang dicurigai. Belum selesai kata yang diucapkannya dan belum selesai tirai terbuka, tiba-tiba dia dikagetkan dengan keberadaan perawat wanita yang sedang membersihkan ranjang pasien tersebut. "Mbak ngapain?" tanya Bu Fatma.
Perawat wanita tersebut hanya diam. Seluruh kulitnya putih pucat. Apa yang dilakukannya seolah-olah sedang membersihkan ranjang yang terdapat pasien sedang berbaring di atasnya. Hati-hati sekali. "Mbak, kamu perawat dari bangsal mana? Kok saya nggak pernah lihat?" tanya Ibu Atia. Sebagian salah satu perawat senior yang memang sudah berkali-kali pindah bangsal, seharusnya dia tahu setiap perawat yang bekerja di rumah sakit 5. Meski ditanya demikian, perawat misterius itu tidak menghiraukan dan masih saja fokus dengan aktivitasnya. Rani mulai merasakan keringat dingin keluar dari lubang pori-porinya. Rasa takut dan gelisah pun turut keluar menyelimutinya. Langit tiba-tiba hujan. Mendung yang sejak sore tadi datang akhirnya muntah di tengah malam itu. Tidak cukup dengan air. Angin pun tiba-tiba datang serta menyebabkan satu jendela yang belum tertutup rapat terbuka seketika. Tirai-tirai kain berterbangan, udara dingin pun menyeruak masuk ke dalam ruangan. Rani pun dengan cepat menutup jendela yang terbuka itu. Namun sesaat sebelum menutup jendela, Rani menatap ke arah perawat misterius itu. Di situasi begini, di mana angin bertiup masuk cukup kencang, seharusnya apapun yang dimiliki beban ringan mampu tersapu mudah oleh angin, termasuk kerudung, rambut, ataupun sekedar pakaian yang menempel di badan. Namun, saat Rani menatap perawat misterius itu, tidak sedikit pun ia bergerak. Rambutnya yang hanya terikat tidak kencang pun masih dalam posisi semula. "Oh, nggak tersapu angin ya rambutnya," pikir Rani demikian. Ia memicingkan matanya, melihatnya lebih jeli. Di situ, tiba-tiba Rani pun lalu mengunci pintu jendela. Dan di sana dia mulai menyadari jika ada yang tidak beres di ruangan ini. Setelah itu, Rani kembali menghampiri Ibu Atia dan Bu Fatma yang masih menatap perawat misterius itu dengan wajah kebingungan. "Mbak, rambut kamu bagus sekali ya," ucap Rani kepadanya. Rani bermaksud memujinya agar dia memberikan respon terhadapnya. Seolah benar setelah perkataannya itu, perawat misterius itu menoleh ke arah Rani, lalu menganggukkan kepalanya seraya tersenyum kepadanya. Rambutnya yang tadi terikat dan tidak terlihat terlalu panjang, tiba-tiba ia melepaskan ikatan rambutnya. Dan setelah dilepaskan, rambut itu langsung terurai. Dan terlihat rambut si perawat misterius itu benar-benar panjang. Bahkan rambutnya itu sampai menyentuh lantai di sana. Tidak bisa membuat rambut itu menggantung oleh perawakan tubuh dari perawat itu. Yang semula perawat itu hanya tersenyum. Kali ini tiba-tiba dia mulai mengeluarkan suaranya. "Terima kasih." Ibu Fatma dan Bu Atia langsung lari terbirit-birit meninggalkan Rani di dalam ruangan itu. Tanpa pikir panjang, Rani pun lalu mengejar Ibu Atia dan Ibu Fatma. Ia meninggalkan ruangan itu tanpa menutupnya. Mereka bertiga lari tunggang langgang hingga masuk ke dalam ruangan perawat dan membuat Pak Agus dan Reni terusik dari tidurnya. Ada apa, Mbak?" tanya Pak Agus yang baru saja membuka matanya. "Apa nggak pernah ada kejadian ini sebelumnya, Bu?" tanya Rani kepada Bu Atia dan Ibu Fatma. "Kejadian apa, Mbak?" jawab Pak Agus. Rani menatap Ibu Atia dan Ibu Fatma. Ia ragu jika harus menjelaskannya. "Ada apa, Mbak? Ada apa?" tanya Pak Agus. Ia sudah curiga jika terjadi sesuatu saat ia tertidur. "Ada perawat wanita, rambutnya panjang banget. Siapa ya dia?" tanya Ibu Fatma kepada Pak Agus. "Siapa? Si Ida," ujar Pak Agus. Ida adalah perawat bangsal angkrek, tidak berhijab dan rambutnya memang panjang. Bukan dia. Rambutnya lebih panjang lagi. Wong sampai menjuntai ke lantai kok," ucap Ibu Atia. "Hah?" Pak Agus lalu terkejut. Randy yang sedari tadi masih santai dan tiduran pun lalu bangun. "Panjenengan ditemuin juga, Mbak?" tanya Randy. "Saya sempat dengar kabar itu. Ya tapi saya anggapnya angin lalu saja," tambahnya. "Kenapa kamu gak cerita, Ren?" gertak Ibu Atia. Saya kan gak percaya sama gituan, Bu. Toh kan kalau saya cerita, yang ada malah membuat penjenengan semua takut dan malah keganggu pekerjaannya," ujar Randy. Perkataan Randy memang ada benarnya. Ia pun menenangkan Ibu Atia dan Ibu Fatma. Terlebih lagi, Rani yang baru saja memulai shift malamnya malam itu langsung disuguhkan hal menakutkan begini. Malam itu untuk pertama kalinya, Rani ditemui hal gaib di dalam kegiatan praktek di rumah sakitnya. Singkat cerita,
Rani baru saja keluar dan membeli beberapa makanan dan minuman di supermarket untuk menemaninya berjaga malam. Saat itu sudah rolling kedua di shift malamnya. Namun kali ini Rani bersama dengan seorang teman. Dia adalah Lestari. Rani merasa senang karena dapat jatah 2 orang untuk shift malam ini. Dan dia masih praktek di bangsal yang sama, yakni bangsal angkrek. "Perkenalkan, ibu bapak, mas. Saya Lestari," ucap Lestari saat memperkenalkan diri di depan perawat bangsal angkrek lantai 3. Perkenalan Lestari tidak memerlukan waktu lama. Setelahnya mereka sibuk dengan aktivitas masing-masing. Rani dan Lestari mendapatkan tugas dari Pak Agus untuk mengganti infus dari beberapa kamar inap pasien. Setelah selesai, mereka berdua lalu ngobrol di balik meja pelayanan perawat di saat perawat yang lain tengah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. "Sepertinya di sini enak ya?" tanya Lestari. "Enak maksudmu? Enak gimana?" "Ya enak aja gitu. Kayaknya perawatnya enakan kalau diajak ngobrol. Dan di bangsal ini kelihatannya baru. Kalau di bangsalku itu bangunannya bangunan lama." "Ya begini sih. Ya kalau aku sih nggak tahu ya bangsalmu gimana. Cuman kalau di bangsal angkrek ya gini-gini orangnya," timpar Rani. Apalagi di sana katanya ada kamar yang angker. Ada kamar yang nggak pernah dipakai. Katanya karena dulu ada pasien meninggal di sana lalu sering ganggu perawat. Dan kalau misalnya pas ada pasien di dalam ya diganggu juga." "Hah, seriusan?" tanya Rani dengan wajah penasaran. "Iya. Tapi untungnya aku sama Gopur kemarin gak pernah ketemu apa-apa di sana. Kalau di sini gimana? Ada cerita seremnya nggak?" Lestari memang sialan. Malam-malam malah membahas hal seperti itu. Apa dia memang sengaja memancingku? Pikirannya seperti itu. Biar rasain sendirilah kalau penasaran. Biasanya nanti malah datang sendiri, ucap Rani dalam hati. "Lah, Ran, di sini ada hal seremnya nggak?" Nanti ajalah rasain sendiri. Biasanya kan, kalau misalnya orang penasaran itu, paling gampang disamperin hal-hal kayak gitu. "Ih, jangan kayak gitu Ran. Amit-amit jabang bayang gua ketemu kayak gituan." "Ya ngapain coba cerita kayak gituan malam-malam gini? Didatangin beneran baru tahu lah mu," ucap Rani kesal. Iya maaf." Tak berapa lama, bel kamar pasien nomor 32 berbunyi. Dengan sigap Rani memencet alat komunikasi yang terhubung ke sana. "Selamat malam," ucap Rani. "Sus, ini suami saya mengeluh perutnya sakit terus dari tadi." "Baik Bu, saya akan segera ke sana. Aku mau ke kamar pasien dulu ya," pamit Rani kepada Lestari. Setelah membaca data pasien mengenai sakit yang dideritanya dan obat yang diperlukan, Rani pun lalu menghampirinya. Di dalam terbaring lelaki tua yang tergorek lemah mengerang kesakitan. Di sampingnya berdiri perempuan dengan wajah cemas. "Permisi, bagaimana Bu?" sapa Rani. Apa yang Bapak rasakan sekarang?" tanya Rani. Lelaki tersebut baru saja dioperasi usus buntu. Ya wajar jika sewaktu-waktu masih terasa kesakitan seperti ini. Rani lalu memberikan obat pereda nyeri kepadanya. Setelahnya, Rani kembali ke meja pelayanan perawat. Namun saat sampai, Lestari sudah tidak ada di sana. Yang ada hanya Bu Padma yang tengah berjaga. Setelah beberapa menit, Lestari kembali, namun dengan tatapan heran melihat Rani. "Loh, kok kamu di sini? Bukannya tadi di sana?" "Di sana di mana?" "Itu loh di ruangan 39. "Loh, ngawur, kan tadi kamu tahu aku ke ruangan 32. Lah, terus seriusan Ran? Tadi aku lihat kamu masuk ke sana. Wong kita kepapasan juga loh," ucap Lestari tiba-tiba berseda. "Tapi apa? Kamu diam aja waktu aku nyapamu di depan ruangan." Di sisi lain, menurut sudut pandang Lestari, saat itu Rani lama sekali ya Guru Lestari, karena dia sendirian di balik meja pelayanan perawat. Sementara perawat yang lain pun memang tidak bersamanya. Emang ada yang tengah di sana tapi dia tengah tidur. Lestari melihat jam di tangannya dan ternyata sudah hampir pukul 12 malam. Tak tahu kenapa, Lestari merasa bosan saat itu dan ia berinisiatif ke kamar pasien, melihat infus-infus yang harus ia ganti. Yang memang tanggung jawabnya, di sana total memang ada 4 kamar dan semuanya satu lorong dengan ruangan 39. Satu persatu ruangan tersebut ia masuki, melihat infus-infus pasien yang sewaktu-waktu ia harus ganti. Semuanya lancar tanpa ada kendala. Hinggalah sampai Lestari di kamar terakhir yaitu di ruangan 37. Letaknya nomor 2 di paling ujung. Saat dia keluar dari sana, Lestari berjalan dan dia melihat
ada Rani. Rani itu berjalan ke arahnya. Dan Lestari pun melihat dan menegurnya. Ran, kamu mau kemana? Udah selesai tadi, tanya Lestari. Nah, si Rani ini tidak menghiraukan perkataannya. Dia tetap saja berjalan. Namun ada yang berbeda dengan Rani. Tatapannya itu kosong. Ran, kamu kemana? Tanya Lestari. Namun Rani masih diam. Iseng amat sih, gak usah nakut-nakutin gitu loh Ran, ucap Lestari. Saat itu Lestari tidak begitu memikirkannya. Ia pikir Rani sedang iseng menakut-nakutinya. Dan mungkin Rani hendak memeriksa pasien di kamar sekitar sana. Saat sudah melewatinya, Rani menoleh ke belakang. Oh, ternyata di sana ruangan 39, pikir Rani seperti itu. Beberapa langkah setelah itu, Lestari terkejut. Karena dia mendapati Rani sedang duduk di kursi di balik meja pelayanan perawat. Lestari diam cukup lama menatap Rani dan kembali menatap lorong yang baru saja dia lewati. Kamu kenapa? Tanya Rani saat melihat Lestari kebingungan. Kamu dari mana sebelum kesini? Ya ke pasien ruangan 32. Loh, bukannya tadi di sana? Tanya Lestari dengan wajah mulai kukuh. Di mana? Itu di ruangan 39. Ngawur, kan tadi kamu tahu aku dari ruangan 32. Di situ wajah Lestari tambah kukuh. Serius Ran? Wong, aku lihat kamu loh. Tapi apa? Ya kamu diem aja waktu aku nyapa kamu di depan ruangan. Kamu jangan bercanda, Res. Rani diam sejenak. Setelah itu dia berdiri menghampiri Lestari yang sebelumnya bergerak dari posisi awalnya. Ayo, gimana kamu lihat aku tadi? Lihatkan, ajak Rani kepada Lestari. Rani tiba-tiba menarik lengan Lestari lalu berjalan ke lorong tempat di mana ruangan 39 berada. Lestari menahan tubuhnya karena masih dirudung oleh rasa takut. Di sini, tanya Rani sampai di depan ruangan 39. Ruangan ini gak ada pasien. Kata kamu aku masuk ke dalam. Gak mungkin lah, ngapain ke sini? Seru Rani. Astaga Ran, aku serius lihat kamu masuk ke sini, aku gak bohong, ucap Lestari menegaskan. Tapi memang dengan suara pelan. Mereka berdua lantas kembali ke meja pelayanan dengan membawa tanda tanya siapa yang dilihat Lestari barusan. Karena penasaran, Rani coba ngecek ke komputer. Dan setelah mencari, barulah mereka berdua yakin jika di ruangan 39 memang tidak ada pasien yang tengah menginap. Ini kan yang pengen kamu temuin tadi? Hati-hati sih kalau ngomong, ucap Rani sebal. Itulah sebabnya kalau dari awal kata-katamu itu udah sembarangan, ucap Rani menasehati. Lestari diam saja. Dia terlihat berpikir, sepertinya memikirkan kejadian aneh yang menimpanya barusan. Singkat cerita, Rani, Lestari, dan Mas Randy tengah berjaga di balik meja pelayanan perawat. Karena usia mereka tidak berselisih jauh, obrolan mereka masih banyak nyambungnya. Terlebih lagi, Mas Randy belum genap 2 tahun lulus dari profesi nurse-nya. Hal itu membuat Rani dan Lestari banyak menggali pelajaran dan pengalaman darinya. Namun di tengah obrolan mereka, bel pasien nurse tiba-tiba berbunyi. Terus kali itu sebenarnya alat komunikasi semacam telepon yang digunakan untuk komunikasi pasien di dalam kamar dengan perawat di nurse station atau ruangan perawat. Mbak, itu bunyi, coba angkat, ucap Mas Randy kepada Lestari yang tengah duduk di dekat bel pasien. Lestari lalu melihat ke arah lampu yang menyala. Saat mengetahui lampu bel menyala, wajah Lestari mendadak tegang. Rani, panggil Lestari. Lihat tuh, kamar 39, tambahnya. Rani menatapnya bingung. Kenapa Mbak? Tanya Mas Randy. Lestari menggaruk-garuk kepalanya seraya menatap Rani. Bel itu terus saja berbunyi. Sementara Lestari enggan mengangkatnya karena kejadian tadi yang dia alami. Namun di sisi lain, dia bingung dengan kalimat apa yang ia harus jelaskan kepada Mas Randy. Kalian kok aneh sih? Sini biar saya saja, ucap Mas Randy kesal. Belum sempat Mas Randy menyelesaikan kata pertamanya, dia tiba-tiba terdiam. Kenapa Mas? Tanya Lestari. Kok gini? Mas Randy bingung. Pasalnya yang dia dengar hanya suara erangan perempuan. Halo, selamat malam, ucapnya sekali lagi. Tolong ya jangan iseng, tambah Mas Randy. Namun hal serupa masih dia dengar di telinganya. Selamat malam Bu, ucap Mas Randy lagi. Tidak ada suaranya, cuman ada suara erangan perempuan. Pasien sakit apa sih di sana? Tanya Mas Randy. Bukannya curiga atau menyadari karena ada kejanggalan, Mas Randy malah khawatir terjadi apa-apa dengan pasien yang memanggilnya. Saat itu, Mas Randy lalu beranjak untuk menghampirinya di ruangan perawat 39. Oh kemana Mas? Tanya Rani. Ke pasien barusan lah.
jawab Mas Randy. Aku ikut ya Mas, terang Rani. Loh Ran, kok? Ucap Lestari heran. Kenapa Rani bukannya takut malah ikut Mas Randy menuju kamar ruangan perawat 39? Padahal dia juga tahu kalau di sana memang tidak ada pasien yang tengah dirawat. Seketika itu Lestari bimbang. Apakah harus menunggu atau mengikuti Mas Randy dan Rani? Karena masih dirundung oleh rasa takut dan enggan jika harus berjaga sendirian di meja pelayan, Lestari pun ikut mengikuti Mas Randy. Dan Mas Randy melangkah tanpa sedikit pun rasa ragu. Padahal Rani dan Lestari yang berada di belakangnya sudah was-was terhadap hal aneh yang terjadi mungkin selanjutnya. Dan benar saja, sesampainya di depan ruangan perawat 39, dilihat dari kaca kecil pintu memang tidak ada tanda-tanda lampu menyala di sana. Awalnya Mas Randy merasa curiga, tapi ia tidak mempedulikannya. Siapa tahu keluarga pasien memang ada di dalam dan mematikannya. Begitu pikirnya. Ia lantas masuk ke dalam ruangan. Nahasnya, baru 2 langkah dari pintu, kakinya terjerat oleh benda yang diinjaknya. Saat Mas Randy melihat kakinya, ternyata di sana banyak rambut berserakan di lantai. Rasa curiganya kian bertambah. Rambut siapa ini? Banyak sekali. Pikirnya seperti itu. Matanya berusaha mencari dari mana rambut itu berasal. Karena gelap sehingga membuat penglihatannya tidak benar-benar jelas. Ia memeriksa arah lampu yang memang paling dekat dengannya. Salah satu lampu kamar lalu menyala. Dan ini sedikit membantu. Rani dan Lestari masih menunggunya di luar. Mereka ragu jika harus masuk menyusul Mas Randy. Gimana Mas Randy? Tanya Rani sambil mengintip di luar. Lihat ini, ucap Mas Randy sambil menunjukkan gumpalan rambut di lantai di dekat pintu. Saat itu Mas Randy belum mengetahui siapa gerangan pemilik rambut itu. Namun ia kembali menemukan rambut yang lain lagi. Kali ini lebih panjang dan menjalar hingga ke salah satu kamar pasien yang masih tertutup oleh tirai. Hei kalian, temenin saya nih, ucap Mas Randy. Nampaknya Mas Randy mulai merasa takut. Meski sempat ragu untuk menyusul ke dalam, akhirnya Rani dan Lestari menyusulnya. Lihat ini, ada rambut banyak sekali sampai ke kamar ini tuh, ucap Mas Randy. Perlahan, Mas Randy mendekati kamar pasien tersebut. Langkahnya pelan sekali, mirip maling yang hendak menyasar rumah yang tengah menjadi targetnya. Tangannya kemudian meraih tirai itu, lalu menyikapnya perlahan. Baru beberapa senti, dia mendapati seorang pasien perempuan di sana. Ada pasien, ucapnya kepada Rani dan Lestari di belakangnya. Itu perawat, bukan pasien, tambah Mas Randy. Karena saat tirai terbuka sedikit lebar, dari sebelumnya terlihat perempuan tersebut mengenakan seragam sama seperti yang dia kenakan. Melihat jika di dalam adalah perawat, meski masih curiga, ada sedikit rasa lega di benaknya. Tangannya kembali menyingkap tirai lebih lebar lagi. Namun yang dilihat sekarang adalah sesuatu yang sangat menakutkan baginya. Bagaikan dibombardir oleh ratusan peluru di dalam satu waktu, Mas Randy terkejut, badannya mematung, matanya terbelalak melihat ujung dari pemilik rambut tersebut. Bagaimana Mas? Tanya Rani. Mas Randy menoleh pelan ke arah Rani. Ia memberikan kode jika ada yang tidak beres di sini. Melihat Mas Randy, Rani malah penasaran. Rani memang perempuan aneh. Dia selalu saja penasaran terhadap hal-hal janggal di sekelilingnya. Ya Allah, ucap Rani sesaat setelah mendekati Mas Randy dan melihat sosok di balik tirai itu. Sosok perawat yang pernah dia lihat sebelumnya kembali menampakkan diri. Dia duduk di pinggir ranjang pasien sambil mengayunkan kedua kakinya ke depan dan ke belakang. Rambutnya yang sangat panjang itu ternyata miliknya. Seakan mengetahui jika itu Rani di sana, perawat itu menoleh ke arahnya dan tersenyum menyeringai. Setelahnya ia tertawa cekikan. Apa itu? Suara apa itu? Ucap Lestari yang mendengar suara cekikan tawa tersebut. Yang terjadi setelah itu membuat mereka langsung lari ketakutan. Pasalnya, sosok perawat itu tiba-tiba bangkit dan dia langsung melayang. Dan rambut yang masih menjuntai itu ternyata benar-benar panjang bahkan sampai ke pintu keluar. Melihat itu sontak Mas Randy dan Rani langsung lari ketakutan. Rani berteriak dan Mas Randy pun berlari keluar ruangan. Lestari yang melihat mereka berlari pun turut lari mengikutinya. Namun rambut perawat itu menyulitkan langkah mereka. Dan ternyata malam itu penghuni tak kasat mata ruangan 39 semakin memperlihatkan eksistensinya. Sebagai orang baru,
Rani dan Lestari pun turut menjadi saksinya. Setelah rentetan kejadian itu, Rani dan Lestari menjadi was-was terhadap ruangan perawatan 39. Beberapa minggu setelahnya, mereka khususnya Rani tidak menjumpai kejanggalan atau sesuatu yang menakutkan lagi. Hal itu membuat mereka bernapas lega. Tiba-tiba, Rani mendengar suara pintu tempat biasa perawat beristirahat diketuk. Awalnya, Rani tidak memperdulikannya. Namun semakin Rani tidak mengindahkannya, suara pintu itu semakin keras mengganggu telinganya. Siapa sih iseng banget? Di sampingnya terbaring Ibu Padma. Namun sama sekali Ibu Padma ini memang tidak terganggu dengan suara berisik itu. Rani pun bangun dengan matanya yang merah karena memang belum lama tertidur. Saat dia keluar, tampak Pak Agus dan Bu Atia tengah berjaga berdua. Loh, Rani sudah bangun? Tanya Bu Atia saat menyadari kehadiran Rani. Yang ngetuk-ngetuk pintu siapa ya, Bu? Memangnya ada apa? Hah? Gak ada yang ngetuk-ngetuk pintu? Rani tersentak dalam-dalam. Ia lebih memilih untuk tidur kembali karena matanya memang masih mengantuk. Dan jatah tidurnya memang ada 3 jam lagi. Sementara dia baru memakainya 1 jam. Semoga gak ada gangguan lagi, umum Rani sambil memejamkan kedua matanya. Tak memerlukan waktu lama, kesadarannya pun hilang terbawa rasa kantuk yang tak tertahankan. Entah sudah berapa lama setelah ia memejamkan mata, Rani kembali terusik. Namun kali ini berbeda dengan tadi. Tubuhnya yang terlentang tiba-tiba merasakan sebuah sentuhan dari ujung kaki hingga kepala. Lembut sekali sentuhannya. Menyadari itu, sontak membuat Rani langsung sadar. Ia lantas membuka matanya. Tapi, yang berada di dekatnya tidak lain hanyalah Bu Padma yang masih terbaring nyaman dalam tidurnya. Apa hanya halusinasi atau mimpi ya? Pikirannya seperti itu. Rani merasa kalau yang ia rasakan hanyalah halusinasi atau gangguan atau ilusi belaka. Lantas ia kembali melanjutkan tidurnya. Namun baru saja Rani menutup matanya, sentuhan itu kembali datang dan terasa sangat nyata. Rani pun membuka mata. Ia kembali tidak menemukan apa-apa di dekatnya. Apa Bu Padma iseng ya? Pikirnya seperti itu. Tapi apa iya? Rani lalu memberanikan diri membangunkan Ibu Padma, ya walaupun sebenarnya ia sungkan melakukannya. Bu Padma, bagi Rani sambil sedikit menggoyang-goyangkan badannya. Butuh beberapa kali melakukan itu, hingga membuat Ibu Padma membuka matanya. Gimana Mbak, udah waktunya jaga? Tanya Bu Padma. Saat itu dia berpikir seperti itu, karena ia dibangunkan karena jatah tidurnya mungkin habis atau gantian loring jaga dengan perawat yang lain. Belum Bu, panjenengan tadi bangunin saya ya? Tanya Rani. Enggak Mbak, saya dari tadi tidur, jawab Bu Padma sambil menyerikkan mata karena memang sangat mengantuk. Kenapa toh Mbak? Tanya Bu Padma. Rani diam sejenak lalu berpikir, kalau Bu Padma bukan, berarti siapa tadi yang menyentuh tubuhnya? Enggak Bu, Bu Padma lanjut tidur aja. Saya cuma tanya, maaf banget Bu, jawab Rani dengan senyum sungkan kepada Ibu Padma. Rani dilanda penasaran di dalam pikirannya. Perasaannya pun mulai was-was. Rani beranjak dari tempatnya, kemudian menyusuri setiap sudut ruangan, memastikan jika tidak ada orang asing di dalam yang berniat buruk kepadanya. Setelah berkeliling, Rani tidak menemukan siapa-siapa di dalam sana. Perasaannya masih dirundung oleh rasa was-was. Jika tidak ada siapa-siapa, lalu bukan Ibu Padma. Lalu siapa? Begitu kurang lebih pikiran Rani seperti itu. Rani kembali merebahkan badannya, kali ini lebih dekat kepada Ibu Padma. Ia berdoa lalu membersihkan segala pikiran buruknya di dalam kepalanya itu. Rani kembali tidur. Rasa was-wasnya pun berangsur pergi dan seiring kesadarannya pun lalu hilang. Awalnya Rani selalu berusaha berpikir positif tentang kejadian yang menimpahnya tadi. Namun kali ini tidak bisa lagi. Sentuhan itu kembali datang, menyentuhnya dan merayap pelan dari ujung kaki hingga kepalanya. Tidak ada gangguan secara fisik yang ia rasakan, tapi kali ini disertai dengan suara lirih yang memanggil namanya. Rani, Rani. Menerima gangguan itu lagi, seketika kesadaran Rani kembali. Bulu kuduknya meremang, jantungnya pun berpacu dengan ketakutan itu. Ya Allah, siapa lagi ini sebenarnya? Siapa? Tanya Rani di dalam dirinya.
Keringat mulai keluar dari dahinya, mengalir hingga ke telinganya. Bukannya hilang, sentuhan tangan itu malah semakin ia rasakan. Rani belum berani membuka matanya, karena rasa takut membuatnya lebih memilih diam tak bergerak dengan mata yang tertutup. Rani, Rani, Rani. Suara itu terus saja terdengar. Rani masih terus saja ketakutan. Oke, sekian dulu untuk cerita kali ini dan masih akan dilanjut oleh cerita di video selanjutnya. Tetap ikuti video selanjutnya dan jangan lupa pantengin terus channel Keramat Horor ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada para penonton yang masih setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Ya walaupun ceritanya masih seperti itu saja ya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya dan dijauhkan dari musibah. Oke, jangan lupa tetap ikuti channel Keramat Horor ini, mendengarkannya sambil ngopi biar lebih nyaman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.